Sejak bulan Agustus lalu, Yani Mulyani mencari pekerjaan. Perempuan lulusan SMK berusia 20 tahun ini sebelumnya bekerja sebagai penjaga toko, tapi kemudian berhenti karena ada ketidakcocokan dengan pemilik toko sebelumnya. Setelah itu, Yani rajin menanyakan lowongan pekerjaan ke teman-temannya. Karena itu, setelah mendapat info dari seorang teman tentang suatu lowongan di sebuah kantor di kawasan Gatot Subroto, Kota Bandung, Yani langsung datang membawa lamaran. Yani mengaku sulit untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan. Karena itu dalam 3 bulan ini hanya baru 1 lowongan yang dia temukan. Tetapi dia terus berusaha untuk bisa kembali bekerja supaya bisa membanggakan orang tuanya. Pingin cepat-cepat kerja, dapat ya lowongan, pokoknya di sini pingin kerja banget gitu. Karena lagi ngebutuhin kerja. Yani adalah satu dari jutaan penganggur di Jawa Barat yang jumlahnya terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada bulan November ini, angka pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,31% dengan jumlah 2,13 juta jiwa. Jumlah itu merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Dari 27 kota kabupaten yang terdapat di Jawa Barat, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor dengan angka di atas 10% dari jumlah warganya. Sementara tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Majalengka yang angkanya di bawah 5% dari jumlah penduduknya. Sementara itu data Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa selama 2021 terdapat 1,3 juta pekerjaan yang terserap. Namun jumlah itu masih tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, diantaranya datang dari Angkatan Kerja Baru yang berjumlah lebih dari 800.000 pekerja, ditambah pencari kerja dari daerah luar. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Untuk itu, sejumlah langkah telah diambil oleh Pemprov, diantaranya mendorong lulusan-lulusan baik sarjana maupun SMK untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. SMK kembali ke desa, potensinya luar biasa. Jangan sampai dia punya pikir sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan bekerja di sebuah perusahaan. Tapi sekolah sama dengan lapangan kerja membuat kerja masing-masing di daerah kembali ke desa. Menurut Yogi Suprayogi, dosen administrasi publik Universitas Padjadjaran Jawa Barat merupakan provinsi dengan kawasan industri yang paling besar di tanah air. Karenanya perlu dibuat suatu kebijakan agar industri itu dapat bertahan meskipun mengalami berbagai guncangan ekonomi seperti pandemi, konflik Rusia-Ukraina, dan kenaikan BBM. Untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak agar angka pengangguran bisa terus ditekan. Ini bukan hanya PR-nya Pak RK, saya pikir ini kabupaten kota juga harus mengantisipasi itu. Nah, ada titik-titik industri, titik-titik pengangguran yang banyak, enggak semua ya, Jawa Barat kan cukup besar. Jadi misalnya di kawasan-kawasan industri, misalnya di Karawang atau di Subang atau di mana, itu yang memang harus dijadikan perhatian kabupaten kota. Dan ini kita juga punya pemerintah pusat, bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan-kawasan industri tersebut. Setelah Jawa Barat, jumlah pengangguran terbanyak diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, Banten, dan DKI Jakarta. Wilam Nasution, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.